فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. 117 kah sekarang ya? 118. Baik. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui, mereka mengatakan, kenapa Allah tidak mengajak kami berbicara? Atau kenapa ayat tidak mendatangi kami? Ini menunjukkan jahilnya mereka. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Allah berfirman, demikianlah yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Hampir setiap umat yang didatangi Nabi selalu ucapannya demikian, tak paham tentang keadaan yang sebenar. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka itu sama, saling menyerupai. Makanya ketika hatinya sama, maka ucapannya pun polanya sama. Baik. Karena lidah itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat bagi kaum yang meyakini. Mereka tadi mengatakan kenapa ayat tidak datang, padahal Allah telah menerangkan ayat-ayat. Ayat telah datang banyak sekali. Adapun kalau mereka bertanya kenapa Allah tidak mengajak kami bicara secara langsung, itu tidak harus. Sebagaimana berapa banyak dari raja yang tidak harus bicara kepada rakyatnya satu persatu, cukup utusan dan sebagainya. Itu pun mereka tidak protes, mereka tidak marah ketika rajanya tidak bicara langsung ke setiap orang, cukup melalui utusan yang sangat dipercaya dan sangat mulia. Kenapa mereka sekarang bersikap sombong kepada Allah Ta'ala, mengatakan Allah harus datang langsung kepada kami? Baik, ini adalah ucapan orang yang jahil. Kemudian Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Baik, Allah tidak wajib mendatangi langsung mereka, dan Allah tidak wajib mengajak bicara mereka secara langsung. Mungkin kalau Allah ajak bicara secara langsung pun mereka tidak akan percaya. Yang hatinya tidak punya keimanan tetap tidak percaya. Oh, jangan-jangan ini jin yang bicara atau setan. Oh, ini halusinasi. Tetap mereka tidak akan percaya itu. Maka yang penting bukan Allah bicara langsung atau tidak, tapi yang penting adalah ayat-ayat sudah dijelaskan, yang mana ayat-ayat itu mampu dipahami oleh orang yang fitrahnya bersih dan akalnya sehat. Ini memang bukan ucapan jin, ini bukan ajaran dari manusia dan seterusnya. Ini memang dari penguasa alam semesta dengan sekian banyak mukjizat dan bukti-buktinya. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau wahai Muhammad tidak akan ditanyai tentang para penghuni neraka jahim itu. Baik. Disebutkan di sini oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, orang-orang jahil dari kalangan ahli kitab dan yang selainnya, mereka mengatakan kenapa Allah tidak bicara kepada kami sebagaimana Allah mengajak bicara para rasul. Ya, jelas beza antara rasul dengan orang macam kalian. Jadi laula maknanya adalah halla, yaitu tahdid, menunjukkan tidak adabnya mereka, pakai ucapan yang kasar. Au ta'tina ayah, maksudnya adalah ayatul iqtirah, yaitu ayat yang sesuai dengan idea mereka. Bukan mereka tunduk patuh pada Allah, menerima dari Allah, tapi apa? Allah yang harus ikut kami. Kami ingin ayat ini, kami ingin ayat itu, dan seterusnya.
Ini adalah hawa nafsu mereka. Padahal seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, niscaya langit dan bumi akan hancur, kata Allah Ta'ala. Setiap kali idenya disampaikan, kemudian dituruti, justru mereka akan celaka sendiri itu. Yang mereka datangkan idea tadi dengan akal-akal mereka yang rusak dan rasional-rasional mereka yang dangkal, yang mana hal ini yaitu mereka lancang untuk mengucapkan itu kepada penguasa, kepada pencipta alam semesta, dan mereka menyombongkan diri kepada para rasulnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah. Untuk apa kami ikut Rasul? Sementara apa? Kami mendapatkan dari hati kami dari Allah. Nah, ini hasil dari apa? Hasil dari kalau Allah bicara langsung kepada mereka, maka mereka nanti akan sombong itu. Mengatakan, apa bisanya Rasul dengan kami? Rasul dapat dari Allah, kami pun dapat dari Allah, misalkan. Nah, inilah yang dialami oleh orang sufi ketika mengklaim mereka dapat dari Allah, mereka merasa tidak perlu dengan jalannya Rasul. Maka sejak awal Allah Ta'ala menutup pintu itu karena memang manusia itu terlalu lemah akalnya untuk langsung diajak bicara oleh Allah. Nanti akan langsung besar kepala, langsung merasa dirinya, oh saya juga Rasul lah, saya bicara langsung dengan Allah. Sehingga tidak mau tunduk kepada Rasul yang Allah pilih. Makanya di sini Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Walaupun orang sufi mengatakan mereka adalah ahli ma'rifah, mereka tidak tahu itu. Sehingga menghayal-hayalkan bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Tidak mau tunduk pada Rasul yang Allah pilih, tapi maunya adalah membuat syariat sendiri. Makanya kata beliau di sini, mereka menyombongkan diri kepada para Rasul. Ini seperti ucapan mereka, yaitu seperti ucapan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sehingga kami melihat Allah secara langsung. Juga sebagaimana dalam ayat yang lain, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Para ahli kitab mereka meminta kepadamu wahai Rasulullah agar engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Nabi Musa sudah mendatangkan Taurat yang ditulis langsung oleh Allah. Itu pun mereka berani untuk, bahkan lancang untuk merubah-rubah Taurat, membuat-buat ajaran sendiri dan seterusnya, dan tidak beradab pada Musa. Jadi yang penting bukan ayat itu turun sesuai dengan idea mereka, tapi yang penting adalah ini ujian, ini adalah cabaran. Apakah mereka mau tunduk patuh pada Allah dan taat pada Rasul yang Allah pilih, ataukah semuanya itu harus ikut hawa nafsu mereka, agama mengikuti selera dan keinginan mereka. Itu yang penting sekarang. Bukan masalah kenapa Allah tidak demikian, kenapa Allah memilih yang demikian. Itu terserah Allah. Kita diciptakan untuk patuh, bukan diciptakan untuk jadi pembangkang dan penentang. Kemudian beliau menyebutkan, faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Sungguh mereka telah minta kepada Musa perkara yang lebih besar dari itu. Intinya ayat itu harus ikut idea mereka, baru mereka mau percaya. Itu pun kalau percaya. Ternyata malah sombong, membuat kitab suci sendiri. Berarti memposisikan bukan setara dengan Rasul, bahkan setara dengan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya para ahli kitab itu apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Menjadikan ulama-ulama mereka dan para pendeta mereka itu sebagai, para rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Intinya ikut hawa nafsu, kemudian setelah itu sombong pada Rasul, bahkan menyetarakan diri, memposisikan diri seperti Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ujung akhirnya akan naik ke situ. Dan ini yang dilakukan juga oleh orang-orang Sufiyah dan orang-orang Syiah Rafidhah. Membuat ajaran sendiri, membuat kitab suci sendiri, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul berupa Muhammad, bahkan tidak diakui sebagai Rasul. Bahkan Rasul berupa malaikat pun disalah-salahkan, yaitu malaikat Jibril. Harus ikut idea mereka. Kami memilih Rasul yang betul adalah Ali, Jibril keliru itu. Ini semua adalah ayat iqtirah. Ayat yang dituntut untuk datang sesuai dengan idea mereka. Mereka tidak patuh. Intinya mereka adalah kaum pembangkang.
Makanya nanti akhir ayat itu sesuai untuk mereka, penghuni neraka jahim. Kemudian disebutkan di sini tentang ayat wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini juga bagian dari pembahasan ayat 118, yaitu apa? Intinya adalah mereka lah yang membuat peraturan, Allah harus begini, Rasul harus begitu, dan seterusnya. Tidak patuh sebagaimana gaya para ahli kalam. Rasul itu harusnya begini, Allah itu harus ikut peraturan begitu agar sesuai. Terkait dengan apa? Masalah inqilabul a'rad alal jawahir, kata mereka, yaitu pencipta alam semesta polanya harus mengikuti pola seperti ini. Bahwasanya apa? Yaitu jauharnya Allah itu harus begini, tidak boleh ada a'rad pada zatnya Allah Ta'ala. Karena nanti kalau a'rad yaitu berupa sifat berbolak-balik menunjukkan ini adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Allah nggak boleh seperti itu, berarti Allah tidak boleh mengalami yang namanya a'rad dan seterusnya. Intinya bukan mereka patuh pada Allah ahli kalam itu, tapi Allah yang harus mematuhi peraturan mereka. Kalau tidak, maka ini bukan sesembahan yang benar. Sebagaimana telah dikatakan terang-terangan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan kami kafir terhadap Rabb yang punya sifat ini, punya sifat itu, dan seterusnya. Ini lancang sekali. Nah, itulah hasil dari belajar ilmu kalam. Karena Rafidhah mereka belajar ilmu kalam. Nah, seperti itu pula pendahulu mereka pun memang seperti itu. Intinya Allah dan Rasul itu harus ikut idea mereka. Baik. Nah, sekarang di antara idenya adalah yang disebutkan di sini. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan kenapa Rasul itu makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Terserahlah, masih manusia, untuk memberikan contoh yang baik, beradab di pasar macam apa, cara makan bagaimana, dan seterusnya. Terserah Allah dan Rasulnya mau apa kalian. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diturunkan kepada Rasul itu malaikat sehingga menjadi pemberi peringatan bersamanya? Baik. Merasa tidak cukup dengan satu Rasul, harus ada Rasul berupa malaikat yang menampakkan diri. Intinya mereka yang membuat peraturan, bukan mematuhi peraturan dari langit. Agar menjadi pemberi peringatan. Apakah peringatan yang didatangkan oleh Jibril melalui lisan Rasulnya tidak cukup? Tidak cukup bagi mereka, karena ikut hawa nafsu mereka itu. Au yulqa ilaihi kanz, atau diberikan kepadanya pundi-pundi perbendaharaan. Ini sudut pandang materialis. Rasul harus memiliki harta yang banyak. Makanya rata-rata orang-orang yang seperti itu, yang mereka taati adalah orang kaya. Karena memang yang mereka inginkan adalah kekayaan duniawi. Beribadahnya karena ingin mendapatkan kekayaan duniawi. Makanya ketika Rasul adalah dari kalangan orang yang dianggap fakir, mereka banyak yang mengkufurinya. Au takuna lahu jannatu ya'kulu minha, atau kenapa Rasul itu tidak memiliki kebun agar dia makan dari kebun itu. Ini terserah Allah memberikan rezeki melalui apa. Rasulullah mengatakan waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dijadikan rezekiku itu di bawah naungan tombakku, yaitu melalui jihad fi sabilillah. Ini terserah Allah. Dijadikan rezeki Rasul itu melalui apa? Penegaan jihad, memerangi musuh. Itu terserah Allah, bukan melalui apa yang menjadi idea mereka. Kenapa Rasul tidak berkebun saja? Kenapa Rasul tidak berdagang? Kenapa Rasul tidak jadi nelayan? Seakan-akan mereka lah yang mengatur. Baik. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Ketika kurang hujan aja mereka mengeluh, ketika harga sedang naik aja mereka mengeluh. Mereka tak punya apa-apa tapi banyak bicara. Inilah orang jahil. Tayyib. Wa qauluhu wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a. Demikian pula ayat iftirah mereka, orang-orang jahil di masa lampau adalah seperti itu. Mereka mengatakan kami tidak akan percaya kepadamu sehingga engkau memancarkan untuk kami mata air dari bumi. Taib. Bukankah dulu Nabi Musa juga sudah memberikan bukti macam itu? Tapi tetap saja banyak dari Bani Israel yang degil dan menghina Nabi Musa. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting bukan
Allah itu mampu atau tidak mampu mendatangkan ayat yang disukai oleh mereka. Tapi yang penting adalah memang merekanya tidak suka untuk beriman. Itu intinya. Makanya dalam ayat yang lain Allah telah berfirman, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah mendatangkan kebenaran kepada kalian, tapi kebanyakan kalian membenci kebenaran itu. Jadi yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan metode Allah di dalam mendatangkan bukti kebenaran. Tapi yang salah adalah memang buruknya jiwa mereka dan betapa jahat dan bejatnya karakter jiwa mereka tadi, karakter hati mereka. Bukan ayat yang salah, bukan Rasul yang salah, bukan metodenya yang keliru, tapi orang-orang itunya yang buruk. Dan pola-pola seperti ini diwarisi, sebagaimana ayat tadi membicarakan hubungan waris mewarisi di antara mereka, hatinya sama sehingga ucapannya pun sama dari generasi ke generasi seperti itu. Sampai sekarang pun ada juga para pewaris yang seperti itu. Seperti yang dari kalangan orang-orang Ikhwanul Muslimin, tokoh besar Ikhwanul Muslimin di zamannya, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Orang yang kurang lebih meninggal berapa itu, 20 tahunan yang lalu itu. Yang dia membuat tulisan yang banyak menyerang sunnah Nabi, banyak menyerang Al-Quran, menyerang Sahih Bukhari Muslim, menyerang hadis Abi Hurairah dan seterusnya. Dan juga dia mengatakan termasuk yang menyebabkan tidak segeranya saudara-saudara kita dari Perancis itu masuk Islam adalah karena ayat-ayat Al-Quran itu banyak mencela orang kafir. Seandainya ayat Quran tidak mencela orang kafir, mungkin banyak saudara kita dari orang Perancis yang mau masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Quran harus ikut dia, bukan dia harus taat pada Quran. Jadi menyalahkan metode Allah, kenapa mencela orang kafir? Bukan menyalahkan kenapa orang kafir itu tidak tunduk patuh pada Allah dan mengoreksi kesalahan mereka dan seterusnya. Tapi Qurannya yang disalahkan. Inilah orang jahil walaupun dianggap sebagai ulama. Ulamanya Ikhwanul Muslimin. Intinya adalah kebenaran harus tunduk patuh kepada idea mereka. Bukan mereka yang mengoreksi, memperbaiki akal mereka yang serba kurang itu. Jangan mengharapkan Islam akan mendapatkan kejayaan, kemenangan, dan khilafah melalui Ikhwanul Muslimin. Mereka adalah seperti kata para ulama di Mesir, khawanul muslimin, pengkhianat terhadap kaum muslimin. Dan bukti sudah terlalu banyak pengkhianatan mereka. Intinya apa? Mereka adalah mengikuti gaya orang-orang terdahulu, yaitu ayat iqtirah. Kebenaran harus ikut metode mereka, bukan mereka ikut kebenaran yang datang dari langit. Kata beliau, kata Imam As-Sa'di, maka inilah tradisi dan kebiasaan mereka kepada atau bersama para rasul mereka. Muamalah mereka pada rasul memang seperti itu sejak dulu. Mereka menuntut ayat-ayat yang polanya adalah ta'annud, yaitu memberat-beratkan Rasul. Rasul sudah mendatangkan ayat, tahu-tahu kenapa ayatnya bukan macam ini aja, begini. Ini intinya adalah ingin menyusahkan Rasul. Bukan ayat istirsyad, bukan meminta ayat agar mendapatkan bimbingan, karena mereka merasa sudah pandai. Bukanlah tujuan mereka agar kebenaran itu diterangkan. Karena Rasul memang telah mendatangkan ayat-ayat yang mana dengan ayat-ayat seperti itu manusia akan masuk Islam, manusia akan beriman. Jadi standarnya sudah tepat. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat-ayat yang sudah sesuai dengan standar fitrah manusia. Cuma kebanyakan hawa nafsu manusia tidak paham. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad utiya bi syai'in ma mithluhu amana bihi al-bashar." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu nabi pun kecuali telah diberi suatu ayat, suatu mukjizat yang manusia akan beriman kepada ayat yang seperti itu. Jadi standarnya sudah tepat. Memang secara fitrah manusia orang akan beriman. Buktinya banyak orang yang mau beriman kepada para rasul, walaupun yang beriman ini adalah orang-orang yang fakir, rakyat jelata, orang-orang yang akalnya masih bersih, walaupun bukan kaya raya. Menunjukkan memang sudah sesuai dengan standar manusia ayat-ayat yang datang itu. Dan sesuai dengan apa? Akal yang bersih.
Jadi kesalahan bukan pada ayat-ayat yang datang dan metode yang Allah Ta'ala berikan, tapi kesalahan pada orang-orang yang suka menentang itu. Kata beliau, maka di sini Allah Ta'ala berfirman, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat bagi kaum yang meyakini. Sementara mereka, walaupun semua ayat didatangkan, mereka tidak akan percaya itu. Sebagaimana kisah Fir'aun dan yang lain-lain, orang-orang yang mati kafir di zaman para rasul. Walaupun semua ayat didatangkan, mereka tidak beriman. Sampai datangnya apa? Mereka melihat malaikat menjelang kematian, baru mengatakan minta dikembalikan lagi. Itulah jiwa mereka yang busuk tadi. Kata beliau, kata Imam As-Sa'di, maka setiap orang yang meyakini, dia telah mengetahui berdasarkan ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan bukti-bukti Allah yang jelas, yang dengan itu terbentuklah keyakinan dan tertolaklah segala keraguan dan kebimbangan. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ayat-ayat secara ringkas, secara singkat, yang yaitu yang mencakupi ayat-ayat yang menunjukkan tentang benarnya Rasul, jujurnya Rasul, tentang jujurnya Nabi Muhammad SAW dan benarnya apa yang beliau bawa. Makanya Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang taat dan bertakwa, dan nadhiran sebagai pemberi peringatan bagi orang yang membangkang dan durhaka. Maka ini yaitu wahyu ayat yang ke-119 ini mencakupi ayat-ayat yang didatangkan oleh Nabi. Arsalnaka bil haqq, kebenaran. Apa saja kebenaran yang Rasul datangkan? Banyak sekali. Ayat-ayat yang sifatnya sam'iyah yang mencapai 6.666 ayat itu alal khilaf. Minimalnya adalah 6.000 ayat. Karena sebagian ada 2 ayat sebenarnya adalah 1 ayat menurut sebagian qiraah atau menurut sebagian yaitu apa? Qiraah yang dulu-dulu dan seterusnya. Baik. Dan juga apa? Ayat-ayat yang mar'iyah yang mereka nampak, mereka tengok sendiri, seperti masalah terbelahnya bulan, memancarnya air di sela-sela jejari Rasulullah SAW, tentang masalah kerikil yang Rasulullah pegang, kemudian kerikil itu bertasbih, tentang masalah pokok yang Rasulullah panggil, lalu pokok itu datang. Ketika seorang Badui datang, kemudian bicara pada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, ala urika ayah, maukah engkau untuk saya tunjukkan ayat? Lalu apa? Rasul menyuruh untuk tuh tengok pokok yang di sana, panggil, coba panggil pokok itu. Maka dia pun memanggil pokok itu. Tahu-tahu pokok itu datang dengan apa? Dengan akar-akarnya. Sampai apa? Si Badui itu pegang. Jadi bukan sekedar tipuan mata, dia pegang, tengok pokok itu memang berjalan dan dipegang-pegang. Kemudian apa? Suruh kembalikan lagi ke tempatnya. Lalu Badui pun nyuruh dia kembali ke tempatnya. Ternyata pokok itu pun mundur, jalan lagi ke tempatnya. Langsung Badui itu tidak seperti gaya Bani Israel atau gaya Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Pola ayatnya bukan yang lain aja, yang begini tak. Langsung dia iman dan percaya, fitrahnya masih bersih. Langsung dia datang kepada kaumnya, justru langsung jadi da'i. Hari ini saya betul-betul melihat ayat yang besar, lalu mengajak kaumnya masuk Islam. Baik. Demikian pula ayat-ayat yang lain banyak sekali. Ayat yang sifatnya masmu'ah, yang mereka dengar dari apa? Masalah pembicaraan ini, bahkan ada serigala yang datang, lalu bicara ini, bicara itu, dan seterusnya. Ayat-ayat sudah banyak, dan ini semua masuk kepada lafaz bil haqq. Inna arsalnaka bil haqq. Kata beliau, dan ayat-ayat yang didatangkan oleh Rasul itu kembalinya kepada 3 perkara. Kata Imam As-Sa'di, perkara yang pertama yaitu pengutusan beliau itu sendiri. Yang kedua, tentang biografi beliau, sejarah beliau. Demikian pula gaya beliau dan sikap-sikap beliau. Yang ketiga, pola ayat yang ketiga
adalah tentang yaitu pengetahuan mengenai apa yang beliau datangkan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dua perkara yang pertama ini masuk kepada firman Allah Ta'ala, Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau. Adapun untuk perkara yang ketiga masuk kepada firman Allah Ta'ala bil haqq. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam As-Sa'di, ini beliau memperpanjang pembicaraan, yaitu apa? Untuk perkara yang pertama dan juga untuk perkara yang pertama yaitu masalah diutuskannya beliau adalah telah diketahui situasi penduduk bumi sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW dan keadaan mereka yang beribadah kepada berhala, beribadah kepada api, beribadah kepada salib-salib, dan mereka telah menukar agama-agama yang sebelumnya ada, sehingga mereka masuk di dalam kegelapan, gelapnya kekufuran yang telah membutakan, telah menyelimuti dan melingkupi mereka, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Ini isyarat pada apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu Iyad bin Himar al-Mujasyi'i kalau tidak salah. Iya betul, Iyad bin Himar al-Mujasyi'i diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib, dan ahli kitab mereka telah, yaitu ahli kitab yang tersisa di atas fitrah, mereka telah habis menjelang diutuskannya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Guru dari Salman Al-Farisi yang di Amuriyah, yang di benteng, yang di kota terbesar kedua yang dimiliki oleh orang-orang Romawi itu. Tayyib, ma'ruf. Dia meninggal dan dia mengatakan ini waktunya sudah sangat dekat dengan apa? Datangnya Rasul yang terakhir. Dan telah diketahui bahwasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluknya itu tersia-sia, dan dia tidak membiarkan mereka terbengkalai. Ini adalah apa? Ini sudut pandang dari orang yang akalnya jernih, disuruh untuk berpikir baik-baik. Perhatikan situasinya menjelang datangnya Rasul ini. Keadaan orang seperti itu, sementara Allah yang maha sempurna sebagai Rabbul Alamin, tidak mungkin dia menyia-nyiakan para hamba. Karena Allah itu maha penuh hikmah, lagi maha mengetahui, serta maha kuasa dan maha penyayang. Maka termasuk dari hikmah dan rahmat dia kepada para hambanya adalah dia mengutuskan kepada mereka Rasul yang agung ini. Ia tak mungkin sia-sia. Sementara ahli kitab yang masih di atas agama yang benar, mereka sudah habis. Tidak mungkin Allah membiarkan umat ini tersia-sia dicelakakan oleh setan. Pasti Allah akan segera mendatangkan pembawa ajaran yang telah diperbaharui untuk kembali kepada agama para nabi semuanya. Berarti apa? Situasi memang mengharuskan sudah datangnya Rasul. Itu sudah tiba waktunya untuk didatangkannya Rasul lagi. Yang mana Rasul tersebut memerintahkan kepada mereka untuk menyembah kepada Ar-Rahman semata, tiada sekutu baginya. Ini akal yang lurus dan fitrah yang jernih memahami itu. Maka semata-mata diutuskannya Rasul ini diketahui oleh orang yang berakal akan kejujurannya. Dia lihat, memang ini waktunya tiba, memang pasti apa? Rasul itu ada, sudah tiba waktunya. Dan ketika Rasul didatangi, nampak bahwasanya ajarannya itu adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah, yang menjauh dari kegelapan-kegelapan yang selama ini ada. Dan ini adalah ayat yang besar bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya memang beliau itu adalah utusan Allah. Baik, akal yang sehat memahami itu dan menerima itu. Sekarang yang kedua, kata beliau, perkara yang kedua, apa yang kedua? Yaitu mengetahui apa yang beliau datangkan. Orang yang mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang sempurna dan juga mengetahui sejarah hidup beliau, makanya penting memang belajar apa? Biografi Nabi, sejarah hidup Nabi, mengetahui gaya beliau sebelum beliau diutuskan,
dan mengetahui tumbuhnya beliau dalam karakter yang paling sempurna. Kemudian setelah itu akan bahwasanya beliau itu semakin bertambah kemuliaannya, semakin bertambah akhlaknya yang agung, yang mengagumkan bagi orang-orang yang melihat. Tahu dia bahwasanya ini jelas yaitu apa? Betul-betul utusan Allah. Manusia biasa tidak mungkin seperti ini dan sebagainya. Ini jelas utusan Allah dan seterusnya. Nah, orang yang betul-betul kenal Nabi, mempelajari sirah, mempelajari syama'il Muhammadiyah dan seterusnya. Maka orang yang mengetahui itu dan meneliti keadaan-keadaan beliau, dia akan tahu bahwasanya keadaan ini tidak dimiliki kecuali dia itu adalah akhlak para nabi yang sempurna. Makanya Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an, yang mana beliau adalah pendeta terbesar orang Yahudi di masa itu yang di Madinah, begitu mendatangi Nabi, beliau mengatakan, begitu melihatnya saya langsung tahu ini bukan wajah pendusta. Karena apa? Abdullah bin Salam membaca kitab-kitab suci dan juga dia mempelajari ajaran yang betul dan membandingkan, oh ternyata memang ini seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Karakternya tidak seperti karakter manusia biasa. Ini karakter orang yang mendapatkan wahyu dan seterusnya. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai dalil yang terbesar untuk diketahui bahwasanya para pemiliknya, untuk dikenal siapa pemiliknya itu, dan diketahui kejujuran mereka ataukah kedustaan mereka. Yaitu apa? Bahwasanya sifat itu adalah sebagai penunjuk terbesar agar kita tahu tentang orang tadi. Dan ini penting untuk apa? Kita sebagai sebagai bapak dari anak-anak kita, sebelum kita letakkan anak kita ke seorang guru, memang apa? Kita periksa guru ini karakternya seperti apa, sebagaimana itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Sebelum belajar kepada seseorang, dia perhatikan, para salaf memperhatikan, ini layak tidak untuk saya ambil ilmunya. Seperti kata Mis'ar bin Kidam, seperti juga disebutkan oleh Hasan bin Soleh. Sebelum kami belajar, kami lihat betul-betul guru tersebut. Demikian pula ada seseorang datang kepada orang lain, gimana karakter guru yang itu? Ditanya dengan sangat rinci, sampai temannya bilang, engkau tanyai dia seakan-akan engkau hendak menjadikan dia sebagai menantumu. Dan memang ini adalah bagian dari apa? Pemeliharaan amanah. Tidak setiap orang layak untuk diserahi amanah. Selama ini anak perempuan ini adalah di bawah tanggung jawab saya. Saya mau melepaskannya kepada seorang lelaki. Harus lihat baik-baik. Apakah lelaki ini karakternya layak dipercaya atau tidak, dan seterusnya. Demikian pula di dalam masalah belajar. Tengok apakah gurunya itu guru yang baik, ataukah hanya pandai bicara tapi ternyata penipu, dan seterusnya. Jadi memang sifat-sifat itu Allah jadikan sebagai dalil terbesar. Karena kita tidak tahu isi hati orang. Namun dari karakternya kita akan tahu kelebihan dia begini, kekurangan dia begini. Lalu secara umum dia nilainya adalah sekian, dan seterusnya. Untuk diketahui kejujuran dan kedustaannya. Dengan itulah maka orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga di masa-masa setelah itu, mereka tahu bahwasanya memang ini adalah Nabi. Tidak mungkin yang seperti ini hanya sekedar orang pandai atau politikus atau apa. Bukan, ini pasti Nabi yang seperti ini. Maka banyak orientalis yang jujur yang kemudian masuk Islam. Walaupun niat semula buruk, tapi di hatinya ada kejujuran untuk mengikuti kebenaran. Akhirnya malah masuk Islam. Sebagaimana dalam buku-buku yang Anda baca di waktu di Damaj itu. Kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orientalis. Melalui apa? Karakter Nabi aja mereka tahu-tahu dapat hidayah. Kemudian yang ketiga, kata Imam As-Sa'di, yang ketiga itu apa? Tadi anak keliru. Yang kedua adalah mengenal sejarah hidup beliau dan mengenal gaya dan sikap-sikap beliau. Yang ketiga adalah mengenal apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran was Sunnah. Kata beliau yang ketiga yaitu mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa syariat yang agung dan Al-Quran yang mulia, yang mencakupi berbagai pengkhabaran-pengkhabaran yang jujur, juga perintah-perintah yang bagus, serta larangan dari setiap perkara yang buruk. Makanya sebagian orang
Mekah datang pada Nabi mengatakan sesungguhnya ajaran yang Anda datangkan itu bagus. Cuma kami merasa iskal, kami dulu banyak berzina, kami dulu banyak mencuri, kami dulu banyak begini, banyak membunuh. Maka apakah di dalam ajaran Anda itu ada pembahasan tentang keadaan kami, jalan keluar kami bagaimana? Kami sudah terlanjur kotor ini. Baik, maka kemudian turun ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada mereka, yaitu sampaikan wahyuku wahai Rasul, yaitu apa? Wahai para hambaku, jangan yang bersikap melampaui batas pada dirinya sendiri, jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Langsung mereka gembira dengan itu. Oh, memang ini ajaran yang bagus. Bukan ajaran yang menyebabkan orang jadi putus asa, atau ajaran orang yang ternyata ujung-ujungnya adalah minta duit untuk agar dosamu diampuni, engkau harus beli kad pengampunan dosa, bayarnya sekian dan seterusnya. Ternyata apa? Bertobat pada Allah itu free, gratis saja, tak perlu membayar aneh-aneh. Cukup bertobat sebaik-baiknya. Kalau ingin segera menambah pahala dan segera menutup dosa dengan lebih pasti, memang apa? Menukar keburukan dengan kebaikan, memperbanyak sedekah. Tapi bukan sedekahnya adalah kepada pendeta, tapi apa? Kepada para fuqara di sekelilingmu dan seterusnya. Ajaran yang bagus Islam, tidak seperti ajaran Nasrani dan yang lainnya. Juga berisi mukjizat-mukjizat yang mengagumkan, cerita umat-umat yang telah terkubur yang tidak ada yang tahu kecuali para nabi saja. Demikian pula cerita kejadian di masa yang akan datang dan ternyata betul-betul terjadi. Dan juga apa yang pernah disebutkan oleh Nabi. Ada orang yang dia ingin membunuh Nabi pada waktu Fathu Mekah. Pura-pura sudah masuk Islam, tahu-tahu pengen bunuh Nabi. Langsung Nabi mengatakan, kamu mau apa ke sini? Oh tak, saya mau berzikir aja. Rasulullah mengatakan, bukankah engkau tadi bilang begini-begini? Langsung dia terkejut, langsung dia bersyahadat. Mengatakan selama ini saya masih belum percaya, tapi sekarang saya percaya betul-betul Anda ini mendapatkan wahyu, Anda adalah Rasul. Siapa yang tahu isi hati orang kecuali Allah Ta'ala? Bagaimana Anda tahu? Berarti apa? Anda memang dapat wahyu dari Allah. Dan seterusnya, mukjizat banyak sekali. Baik. Maka semua ayat tadi masuk ke dalam 3 dari pembahasan ini. Dan 3 perkara ini masuk ke dalam apa? Ayat ini. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kita habiskan sedikit di sini. Basyiran, kata Imam As-Sa'di, yaitu pemberi kabar gembira bagi orang yang taat kepadamu. Apa isi kabar gembiranya? Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Nadhiran, pembawa peringatan, yaitu bagi orang yang mendurhakaimu. Apa isi peringatannya? Yaitu adanya kecelakaan dan kebinasaan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Kemudian ayat tadi ditutup dengan wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau wahai Rasulullah tidak ditanya tentang para penghuni neraka jahim, yaitu engkau tidak bertanggung jawab tentang mereka. Tugasmu menyampaikan, hanyalah kewajibanmu menyampaikan apa yang disyariatkan, sementara tanggung jawab kami adalah memeriksa amalan mereka. Kalau Rasul sudah menyampaikan, tahu-tahu mereka masih sombong, masih menentang, masih suka mendatangkan ayat-ayat iqtirah tadi, idea ini dan itu, maka engkau tidak ditanya tentang mereka. Mereka akan jadi penghuni neraka jahim. Itu kesalahan mereka sendiri. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.